Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat yang dimuliakan Allah, pada saat sekarang ini kita dalam masa pandemi corona. Tentu kita memiliki banyak ujian dan cobaan hidup. Tetapi dalam hal itu semua, wajiblah kita bersyukur atas segala limpahan rahmat serta karunia yang Allah berikan kepada kita. Terutama nikmat sehat. Di saat ada orang saudara-saudara kita yang lain terkena corona, tentu hal ini menambahkan rasa syukur kita. Alhamdulillah ya Allah, aku tidak terkena corona. Walaupunlah saudaraku terkena corona, tetapi aku merasa bersyukur karena Engkau memberikan kesehatan kepadaku. Itulah yang perlu kita lakukan di saat-saat pandemi corona. Kemudian salawat serta salam tidak lupa-lupanya kita kirimkan kepada arwah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat yang dimuliakan Allah, mungkin di saat pandemi corona pada saat sekarang ini, tentu sebagian kita ada yang merasakan bagaimana getirnya mencari rezeki, terutama rezeki untuk berusaha, baik bagi orang-orang yang pedagang dan begitu juga orang-orang yang masih dalam perekonomian yang sangat susah. Maka oleh karena itu, hal yang perlu kita tekankan dalam hati kita, yaitu tanamkanlah dalam hati kita rasa syukur dan juga senantiasa menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya pada saat sekarang ini, tentu kita ingin mencari apa strategi yang harus kita lakukan di saat pandemi corona saat sekarang ini. Tentu hal yang paling perlu kita ungkapkan dan perlu kita bicarakan pada saat sekarang ini adalah ada 3 hal yang perlu kita tanamkan dalam hati kita. Yang pertama sekali adalah, kalau seandainya di saat pandemi corona pada saat sekarang ini kita memiliki tujuan, yaitu kita memiliki keinginan, maka yang perlu kita tanamkan yaitu adalah kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman bahwasanya barang siapa yang ingin dimudahkan rezekinya, maka Allah buka jalan keluar untuknya. Dan Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluar baginya. Jadi, sahabat-sahabat semuanya, maka di saat pandemi corona ini, tentu kita tidak lepas dari yang namanya kesulitan dalam mencari rezeki. Maka tanamkanlah ketakwaan kita kepada Allah. Kesusahan apapun yang kita hadapi, pasti Allah berikan jalan keluarnya.
Karena dialah Allah. Dialah yang menciptakan segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi. Skenario yang ada di muka bumi adalah skenario Allah, bukan skenario manusia. Kita sebagai manusia hanya sekedar pasrah dan berusaha. Oleh karena itulah Allah mengutus baginda Nabi Muhammad SAW yang tujuannya adalah agar kita senantiasa memperbaiki diri, agar kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena umat sebelum kita memang mereka senantiasa dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disebabkan mereka selalu membunuh nabi dan mereka senantiasa mengingkari apa yang diperintahkan Allah melalui lisan nabi-nabi Allah sebelum kita. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kunci yang pertama adalah di saat kita menghadapi pandemi corona, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sesungguhnya di saat kita menghadapi pandemi corona pada saat sekarang ini, yaitu kita senantiasa membentuk diri kita dengan akhlakul karimah. Kenapa kadang-kadang ada orang yang berdoa, tapi kadang-kadang doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Hal ini disebabkan oleh adab dan akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau berdoa kepada Allah. Beliau senantiasa solat tahajud. Beliau senantiasa istighfar setiap pagi. Terus bagaimana dengan kita? Kita bukanlah manusia yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala seperti nabi dan rasul. Tetapi kita memiliki kemampuan. Kemampuan kita adalah senantiasa memperbaiki diri. Walaupunlah kita ini adalah manusia yang diciptakan Allah dengan serba kekurangan. Tetapi di sebalik kekurangan tersebut, Allah berikan jalan keluar kepada kita. Yaitu Allah kirimlah seorang rasul. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki akhlak manusia. Jadi sahabat semuanya, di saat kita menghadapi pandemi corona ini, akhlaklah yang perlu kita tekankan pada diri kita. Terkadang-kadang kita menganggap, ya Allah, kenapa segala apa yang saya inginkan kadang-kadang sulit Engkau kabulkan ya Allah? Maka dalam hal ini akhlakul karimah yang perlu kita lakukan kepada Allah adalah kita hanya berbaik sangka. Apa yang diberikan Allah, itulah yang kita lakukan. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, hal-hal yang perlu kita lakukan di saat pandemi corona adalah kita memiliki akal, kita memiliki gagasan, maka senantiasalah kalau seandainya kita memiliki usaha, maka update-lah setiap hari apa rencana kita yang kita lakukan. Kalau seandainya di masa pandemi corona usaha kita sangat sulit, maka bagaimana caranya agar usaha kita ini bisa lancar? Maka salah satu contohnya adalah apabila di saat pandemi corona orang biasanya jarang keluar, maka kita harus update diri kita sendiri. Yaitu kalau bisa kita berdagang, yaitu dengan melalui online. Kita bisa menggunakan segala peralatan dan segala bentuk perantara yang kita bisa gunakan di saat pandemi corona. Salah satu contohnya adalah handphone. Maka ini merupakan perumpamaan yang Allah berikan kepada kita. Kalaulah seandainya kita ingin berhasil, maka tirulah apa yang dilakukan oleh baginda Nabi.
Di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melihat orang-orang Yahudi berdagang, mereka menguasai seluruh perdagangan. Maka Nabi Muhammad update. Apa yang diupdate baginda Nabi? Dilihat Nabi, kalau seandainya kaum muslimin bisa kalah kepada orang Yahudi disebabkan orang muslim tidak memiliki tempat untuk memperdagangkan dagangannya, maka umat muslim harus memiliki tempat untuk bisa mendagangkan dagangannya. Inilah yang dilakukan oleh baginda Nabi. Nabi senantiasa update setiap hari. Bukan hanya sekedar hanya beribadah, bukan hanya sekedar akhlakul karimah, tetapi baginda Nabi senantiasa mengupdate apa yang harus ia lakukan. Dan inilah yang menyebabkan Islam di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat predikat yang sangat tinggi, sampai-sampai mencetak para sahabat-sahabatnya yang betul-betul ingat kepada Allah, sehingga setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah kembali kepada Allah, maka dilanjutkanlah kepada Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, dan begitu juga Ali bin Abi Thalib. Dan ini merupakan didikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga Islam bisa menyebar ke seluruh alam. Mula-mulanya Islam itu dalam keadaan susah untuk menyebarkan agama Islam, tetapi dengan rahmat Allah dan juga dengan perantaraan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam bisa mengembangkan hampir ke seluruh pelosok dunia. Setiap daerah-daerah yang ada di pelosok dunia sudah dikunjungi oleh orang-orang Islam. Hal ini menyebabkan apa? Karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanamkan kepada umatnya 3 hal. Yang pertama sekali adalah takwa, dekat kepada Allah. Kemudian yang kedua, akhlakul karimah. Beginilah cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebarkan agama Islam, bukan melalui kekuasaan. Memang dahulu-dahulunya para Nabi Allah ada memiliki kekuasaan, tetapi Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal yang paling utama sekali adalah kalaulah kita ingin perkataan kita didengar orang, kalaulah seandainya perbuatan kita ingin diikuti oleh orang, maka perbaikilah akhlak kita terlebih dahulu. Karena akhlak merupakan mahkota bagi seorang mukmin dan mukminat. Kemudian yang ketiga, senantiasalah kita memiliki usaha, update setiap hari, update rencana kita. Inilah yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat karunia-Nya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa sahabat-sahabat semuanya, walaupun kita dalam keadaan pandemi corona, tapi senantiasalah kita berusaha untuk menggapai keselamatan dan kebahagiaan baik di dunia dan juga di akhirat. Mungkin sedikit sekilas yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.